Kondisi serupa turut dirasakan para petani padi di ladang sawah. Dari sudut Kabupaten Karawang lainnya, saya bertemu Mak Nengsi yang sehari-hari jadi buruh tani di lahan tepat di sebelah sebuah pabrik. Ini belakangan panasnya emang kayak gini, Mak? Iya, nyengat tiap hari, Neng. Panas banget. Kita mau orang butuh ya sampai dilanjutin. Tanggung jawab. Walaupun panas, hujan juga. Ini juga mungkin panas uap-uap dari Pabrik. Iya. Berasa Iya. gitu. Jadi Iya. ditambah dari selain Iya. faktor cuaca yang Iya. memang terik, ya ini sawahnya sebelahan gitu sama pabrik. Iya, Neng. Ini kelihatan nih dari saya kan baru megang lumpur ya, Mak ya. Ini kayaknya belum ada 2 menit udah kaku, kering. udah kering. Ini saking panasnya loh. Iya. Di tengah terik cuaca kayak gini, ya inilah keseharian para petani datang ke sawah. Biasanya nanti siang istirahat makan siang ya, Mak? Ini bentar lagi jam 12. Kalau dilihat sini kelihatan nggak ya? Cuacanya 31 derajat Celcius. Ini luar biasa sih. Gimana nanti tengah hari banget ya, Mak ya? BMKG melalui situs resminya mengumumkan krisis gelombang panas global. Para ahli menyebut suhu ekstrim ini dipicu fenomena kubah panas atau heat dome. Apa nih binatang kayaknya digigit di dalam celana, Mak. Ini nih sini nih tadi di betis. Sementara gelombang panas atau heat wave secara teknis tak terjadi di Indonesia karena dinamika atmosfer tropis berbeda dengan Eropa. Tapi bukan berarti terik matahari di Karawang terasa lebih ringan. Makan diam di tanah PT. Nggak punya, istilahnya nggak punya tanah lah gitu, Neng, dekat sampah. Ya kadang mah kalau hujan kebanjiran. Semangat terus gitu, alhamdulillah yang penting kita dikasih kesehatan, Neng. Modalnya. Kita ada rezeki dari Allah ya alhamdulillah gitu, Neng. Disyukurin, malah kaki emak aja ini bekas cacat. Lumpuh dua-duanya. Pernah lumpuh, Mak? Dua-duanya ini. Masya Allah. Tapi sekarang masih kuat alhamdulillah. Namanya Allah kan masih ngasih kekuatan, Neng. Semangat Mak Nengsi jadi pilu ketika mengenang panen raya terakhir di Karawang 12 tahun silam. Hari ini, ladang yang digarap bukan sedang panen atau tanam bibit, melainkan tahap merambat, membersihkan tanaman liar supaya padi bisa tumbuh baik. Hasil yang diterima Mak Nengsi dan kawan-kawannya bukan upah harian, melainkan ditetapkan pemodal Rp1.000.000 per hektar. Lahan yang digarap seluas 4 hektar dibagi untuk 6 buruh tani. Artinya, satu orang hanya mendapat sekitar Rp600.000 untuk garapan seluas itu. Pemodalnya, Yuyun, tetangga Mak Nengsi sendiri, ternyata juga bukan menggarap lahan miliknya. Yang menyewa 4 hektar ini seharga Rp5.000.000 per hektar dari pemilik aslinya. Untungnya ada tetangga itu ngebantu ibu, ya ibu juga ngebantu tetangga, ngasih nggak bisa gitu. Ya alhamdulillah. Oh gitu. Pernah gagal panen nggak sih, Bu? Ya pernah, Neng, kalau nggak ada air terus hujan juga nggak ada sampai tanahnya ini kan pecah-pecah. Ya si padinya itu nggak beranak, Neng, jadi nggak tumbuh. Jadi apa namanya kering terus nggak ada bijinya, nggak ada tuh. Ini ngaruh nggak sih, Bu, sama keberadaan pabrik yang bersebelahan dengan sawah? Ngaruh yang itu apa? Seberapa itu 6 petak nggak ditanam, Neng, karena limbah itu mematikan sama padi, Neng. 6 petak tuh luas lumayan. Lumayan, ada sehektar juga lurus ke sana itu. Tuh yang kering tuh kelihatan jadi kering, wah itu mati karena limbah dari pabrik. Itu kita udah berhitung rugi, Neng. Mak Nengsi sudah menghabiskan setengah hidupnya sebagai petani. Sebagai anak pertama dari 12 bersaudara, sejak kecil ia sudah ikut orang tuanya ke sawah. Tapi setengah abad bergantung pada ladang, tak juga mengangkat taraf ekonominya, bahkan di hari tua. Udah di sawah, udah nggak ada kerjaan. Rumah ke sampah, suka mungut-mungut itu apa? Rongsok. Misalnya kita ada rezeki, kita ada yang di sawah gitu, ada yang ngasih makan tiap hari, alhamdulillah gitu ya, numpang hidup gitu. Karena suami kemarin kan narik angkot enggak 1 bulan, Neng. Udah 1 bulan, 5 bulan nganggur. Coba bayangin emak lumpuh, suami enggak cari uang lah susah ya, Neng. Makanya emak ya, sakit. Bagaimana makan tiap hari sama Bapak Presiden. Kalau ini mah bisa diperhatiin, sekarang kan ekonomi susah ya, Neng ya. Nyari uang juga susah.
bahan sembako aja pada melambung kan ya. Ya apalagi rakyat kecil tambah nangis. Apalagi kondisi mama. Keadaan serupa juga terjadi di wilayah paling selatan Karawang di Kecamatan Pangkalan. Hari ini, sawah garapan Pak Ujang dan keluarganya sedang panen. Tapi di beberapa spot gagal panen, sebab sawah di sini adalah sawah tak ada hujan tanpa saluran irigasi. Nah, ini padi yang lagi kami arit, diambil. Ini kata Ibu termasuk yang kualitasnya kurang bagus ya Bu ya. Dan bisa dibilang ya gagal panen gitu, karena kering banget di sini. Jadi nggak ada aliran air ke sini. Terlihat juga ya dari tanah yang kita pijak ini juga retak gitu. Benar-benar sama sekali nggak ada hujan juga ya Bu ya. Bu Resi, keponakan Pak Ujang, setiap hari menggarap ladang seluas 3 hektar ini. Hasil panen mereka tak seluruhnya dijual, sebagian jadi stok pangan sendiri. Dalam setahun, mereka bisa panen 3 kali. Tapi kendala besar selalu datang saat musim kemarau seperti sekarang, kekeringan. Ya kekurangan air gitu nih. Airnya ada, cuman nggak ada itunya, nggak ada mesinnya. Selama ini sumber air di sawah ini dari mana? Dari atas, hujan. Oh, Ada hujan, kalau nggak ada hujan mah susah nih. ya berarti kalau lagi panas terik seperti ini nggak ada hujan ya sudah. Ya susah nih, sedih. Nggak bisa diungkapin. Ya sedih aja nih, panennya cuma sedikit. Utang kan banyak gitu nih. Habis minjem uang dari luar dulu kan. Akan merenang nggak ada modal nih, harus dimodalin sawahnya. Kalau nggak dimodalin kumaha, susah. Jadi ini Ibu lagi kepikiran gimana caranya untuk bayar. Iya. Serba tradisional dan manual. Itulah gambaran petani di Karawang Selatan yang selama ini tak pernah tersentuh bantuan. Hidup mereka bak gali lubang tutup lubang setiap musim panen tiba. Nah, jadi kondisi gagal panen itu terlihat dari buliran padi ini yang sedikit rontoknya ya Bu ya. Nih udah, padahal kan kelihatannya sekilas kayak ada ya Bu ya. Ternyata pas ditumbuk seperti ini nggak keluar dia. Kalau orang sini nyebutnya apa Bu? Ngegebot ya? Ini tuh ngegebot. Hasil panen hari ini dijual ke tengkulak yang menjemput langsung ke sawah. Pak Ujang memberi 3 karung hasil panen setara 150 kg. 1 kuintal gabah atau 2 karung hanya dihargai Rp700.000 setelah ditimbang. Itu dulu Pak. Hitung dulu uangnya, cukup nggak? Di rumah, Resi juga merawat ibunya yang sudah sangat sepuh. Pendapatan dari sawah tak cukup menutup biaya pengobatan Mak Encah yang kini berusia lebih dari 70 tahun. Sepiring mie instan saja sudah jadi syukur. Sejak dulu buruh tani jadi kaum paling rentan dan susah sejahtera. Seharian mereka tak sebanding dengan keringat dan kontribusinya bagi kebutuhan pangan. Bu, Pak, petani. Oh, ini. Halo, Hutang piutang di kalangan petani seolah jadi hal normal karena kebutuhan harian yang tak Jadi pernah emang cukup. ini kalau lagi butuh modal apa gimana? Ya, butuh modal. Oh gitu. Kenapa sampai berhutang Pak? Kan itu hasil itunya panennya gagal. Iya gitu. Pinjem paronya, ntar paro lagi gitu bayarnya. Rata-rata petani di sini seperti ini. Iya seperti bapak gitu. Kan kalau petani kalau punya modal bisa jual apa, kalau nandur itu Neng nggak punya modal pinjem ke tetangga gitu. Dari dulu sudah seperti itu siklusnya? Iya, iya dari dulu. Mudah-mudahan jangan seperti ini pusok gitu tadinya. Kan sekarang musim kemarau gitu. Air nggak ada, airnya kekurangan, kekeringan gitu. Jadi kebutuhan nggak kecukupi. Bapak mah pengen ada itu bantuan pemerintah apa itu ya kalau bisa mah gitu traktor, itu mesin air
nanti buat itu ke sawah. Nanti nggak bakalan kayak sekarang gitu, Neng. Kan Bapak masih ada utang ya ke saya. Ujang baru bisa membayar setengah hutangnya kepada Denny, tetangganya. Tapi Ujang rupanya sudah berniat meminjam lagi dengan nominal lebih besar. Itu demi keperluan beli bibit padi dan sewa traktor musim tanam berikutnya. Sekali lagi, surplus yang diklaim pemerintah terasa seperti angka dari dunia lain. Jauh dari sawah yang sedang kami pijak ini. Saya ini masukin ke utang kemarin ya, Pak. Iya. Jadi kalau udah hujan, sudah pasti itu banjir gitu? Banjir. Nah ini untuk kekeringan sendiri kita banyaknya justru di wilayah selatan gitu. Problematika pertanian padi di Karawang rasanya terlalu kompleks untuk berhenti di soal cuaca dan utang. Masih di Kecamatan Pangkalan, pembangunan tol Jakarta Cikampek 2 wilayah selatan yang belum rampung menyisakan kisah penggusuran lahan sawah yang menyesakan bagi pemiliknya. 3.000 meter ladang pertanian kini tak lagi produktif akibat proyek strategis nasional milik pemerintah. Yang sekarang jadi seperti kolam itu berapa? 2000-an, 2000 meter. Ini dari batu itu dari situ pagel ya. Oh. Berarti kesini udah pembebasan nih. Ya. Yang kesannya belum. Jadi tahun Oh, lalu jalan iya, tol. dulu belum ada. Dulu mah emang semuanya sawah, terus darat-darat kayak gini, kayak pohon-pohonan. Jadi udah semuanya habis karena pembebasan. Jadi kalau udah hujan, sudah pasti itu banjir gitu? Banjir, udah jadi penuh nih. Lebih parah dari ini? Ini kan nggak hujan nih, kalau Ya. hujan ya tambah gede airnya. Ya saya mau minta ganti rugi kalau bisa mah ya. Ini kan nggak bisa ditanamin lagi gitu. Ada ganti rugi lah karena nggak bisa. Dulunya kan per sawah dapat berapa kintal, sekarang kan enggak, jadi ngurangan penghasilannya bapak gitu. Nurhayati, Juhlan, Nengsi, Ujang, Resi, dan sekarang Nia. 6 cerita, 1 kabupaten. Saatnya kita kembali ke klaim yang kita dengar di awal tadi dan membawanya langsung ke orang yang mengucapkannya. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karawang punya program asuransi petani dari APBD. Tahun lalu, 12.000 hektar lahan sudah diasuransikan dan 10.000 hektar diantaranya sempat mengklaim premi bagi petani yang gagal panen. Sayangnya, program ini seakan tak terdengar sampai ke telinga petani seperti Ujang dan Resi yang justru paling membutuhkannya. Untuk pertanian di Kabupaten Karawang sendiri, kita untuk produksi di tahun 2025 sudah mencapai target, bahkan melebihi target. Dengan target kita yang 1,41 juta ton per tahun, sekarang kita sudah memenuhi target 1,43 juta ton. Produksinya pun, produktivitasnya pun kita cukup baik ya, hampir mendekati 7 ton per hektar. Lantas, apa langkah yang bisa dilakukan menghadapi kemarau panjang dan bagaimana perhatian pemerintah terhadap mereka yang paling rentan kekeringan? Nah, untuk kendala jangka pendek itu sendiri seperti biasa ya, air, ya kan. Nah, ini air kita Karawang ini wilayah ini terbagi 3. Ada wilayah Karawang Selatan atau kedua wilayah bagian tengah dan wilayah bagian utara. Nah, ini untuk kekeringan sendiri kita banyaknya justru di wilayah selatan gitu, yang daerahnya daerah arah ke pegunungan gitu. Nah, karena ke Karawang ini hampir 90% itu irigasi, sawah teknis, jadi kesulitan air itu pun sendiri tidak terlalu banyak ya. Mengintervensi dengan irigasi perpompaan gitu. Nah, kemudian juga kita mengajukan ke kementerian itu untuk program-program IRPOM. Kita surplus 53.000 ton setahun, tahun kemarin ya 2025. Surplus 53.000 ton, itu klaim yang kita dengar dari awal tadi. Setelah menyusuri Pasar Johar, sawah-sawah kering di Kelari dan Pangkalan, sampai lahan yang habis tergusur tol, kami tidak menemukan surplus itu. Yang kami temukan justru Nurhayati yang masih memunguti beras, Juhlan yang memanggul 50 kg untuk Rp1.250, dan Nengsi yang menangis memikirkan untuk panen yang gagal. Angka surplus itu mungkin benar di atas kertas,
Tapi Karawang membuktikan, jadi lumbung pangan ternyata tidak otomatis berarti kenyang untuk mereka yang memanggul dan mengantarkan berasnya sampai ke meja makan kita.